Ya halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review pemakaian dari raket brand Yonex yang serinya adalah Astrok 77 Play. Sekaligus pada kesempatan kali ini juga saya akan mereview Astrok 99 Play dan nanti kita akan mengkomparasikan kedua raket ini. Astrok 77 Play akan kita bandingkan dan kita komparasikan dengan Astrok 99 Play ya. Kita akan lihat kedua raket ini itu gimana. Karena kalau kita perhatikan kedua raket ini secara harga itu kurang lebih sama ya, nggak jauh beda ya. Harganya di kisaran 600-700 ribuan ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat satu persatu dari raket yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, Astrok 77 Play ini kemarin sudah saya gunakan ya, kurang lebih ya seminggu lebih ya. Sebenarnya kemarin mau saya berikan first impression-nya. Berhubung kemarin saya ada acara mabar YouTuber ya di Jakarta, jadi waktunya mepet dan akhirnya saya tidak bisa memberikan first impression-nya ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan langsung aja memberikan full review-nya ya, review lengkap dari raket ini ya. Nah, untuk yang Astrok 99 Play ini adalah raket yang saya gunakan di acara mabar YouTuber ya. Jadi kemarin para pemain, kemudian secara umum acaranya itu disupport oleh Yonex Sunrise ya, Sunrise Yonex. Jadi kita diberikan raket Yonex, jersey Yonex, celana Yonex, kaos kaki dan sepatu Yonex, semuanya Yonex, dan kita menggunakan brand itu ya di acara mabar YouTuber. Nah, secara umum kedua raket ini kalau saya rasakan itu ada kemiripan ya guys, ada kemiripan. Miripnya adalah kedua raket ini sama-sama memiliki karakter HTV ya guys, balance-nya HTV. Jadi raket ini memiliki balance point yang tinggi dan ini cocok buat kalian yang suka bermain power guys. Yang suka bermain power, yang suka bermain smash, suka gebuk-gebuk, dan dalam permainan double kalian sering bermain di belakang. Nah, kedua raket ini itu enak digunakan daripada kemarin yang sudah kita review yaitu Yonex Arc Saber 7 Play. Itu raketnya enak, cuma untuk bermain power dia agak kurang ya guys. Lebih mending 77 Play dan 99 Play-nya ya. Kalau Arc Saber 7 Play itu dia lebih enak untuk bermain kontrol, kemudian flashing, permainan cepat itu lebih enak ya. Nah, kita akan mulai dulu dari yang Astrok 77 Play. Ini kemarin waktu saya beli dalam kondisi kosongan, beratnya itu, ini kan saya pilih 4U G5 ya guys. 4U-nya jatuhnya di 84 sekian gram, balance point-nya jatuh di angka 299 sampai 300. Jadi dia masuk head heavy balance ya. Jadi sesuai dengan yang tertera di raketnya ya. Ini head heavy balance ya. Balance point-nya di angka segitu. Nanti mungkin kalau kalian beli bisa aja sama, bisa aja juga beda ya. Biasanya ada plus minusnya ya. Kurang lebih, tapi karakter secara umum dia HTV ya. Nah, setelah kondisi tersetting senar dan terpasang grip seperti ini, untuk senarnya saya pakai senar dari Flap Power ya, FP66 J series, kemudian tarikannya 28 lbs, mesin digital, hitting sound-nya seperti ini kita dengarkan. Hitting sound-nya biasa ya, karena senarnya juga biasa. Beda dengan 99 Play-nya ini yang terpasang senar BG66 Ultimax 28 lbs juga. Hitting sound-nya seperti ini guys. Nah, lebih garing kan, lebih renyah, lebih nyaring. Beda dengan yang Flap Power FP66 J series. Karena ini senarnya hanya berapa ya? 30-40 ribuan mungkin ya. Kalau ini kan senarnya Ultimax ya, jadi memang lebih enak Ultimax ya guys. Nah, untuk gripnya ini saya pakai overgrip dari Yonex yaitu AC102. Yang 99 Play-nya ini juga sama ya, AC102. Berat totalnya menjadi 91 sekian gram aja. Kemudian balance point-nya itu dia nggak beranjak ya, tetap di 299-300. Kalaupun turun mungkin turunnya satu ya, karena saya melakukan pengukuran secara manual. Jadi ya mau dimaklumi jika ada plus minusnya ya. Kurang lebih kalau saya ukur ya 298 sampai 300 ya. Turunnya mungkin 0 sampai 1 aja guys. Seperti itu. Dan kalau melihat karakternya yang seperti itu, ini raketnya memang enak untuk bermain power ya guys. Untuk bermain power enak. Dan beratnya itu untungnya hanya di 91 ya. Jadi buat kalian-kalian yang pemula menurut saya berat segitu itu masih enak ya guys. Nah, untuk bermain power ini enak, nggak perlu ditanyakan lagi. Untuk bermain power enak, cuma enaknya tuh nggak begitu istimewa ya, nggak begitu istimewa banget, nggak begitu jelek-jelek banget. Jadi menurut saya standar ya. Dan menurut saya ini wajar karena untuk seri Play ini adalah seri yang paling rendah di keseluruhan
seri yang ada. Jadi kan ada Play, ada Tour, ada Pro. Nanti untuk yang seri lain tuh ada Play, ada Game, ada Tour, dan ada Pro. Tentu dia feel-nya beda-beda ya, karena beda material, beda teknologi, ini itunya beda ya. Dan ini kalau buat kalian yang hanya sekedar hobis ya, pemain hobis, kemudian pemain badminton pemula, untuk 77 Play maupun yang Astrock 99 Play maupun seri-seri lain yang seri Play itu menurut saya sudah cukup banget ya untuk kalian memulai badminton. Dan kalau ketika nanti kalian sudah lumayan, kalian bisa pertimbangkan untuk cari yang lebih baik lagi ya guys. Jadi kalau untuk pemula menurut saya ini udah cukup banget ya. Oke, seperti itu. Bermain power oke, meskipun nggak enak-enak banget, nggak jelek-jelek banget ya, jadi standar. Kalau buat pemula nanti mungkin bisa aja kalau pas ya dengan gaya mainnya, ini bisa aja nanti jadi raket yang enak guys. Untuk ngelob enak, nggak ada kendala. Untuk drive menurut saya agak kurang responsif ya, karena dia head heavy ya, jadi menurut saya wajar kan dia head heavy. Tentunya untuk drive-nya itu dia sedikit agak kurang responsif. Tapi anehnya waktu saya kemarin coba nge-review Arc Saber 7 Play, itu kan dia balance point-nya juga lumayan tinggi guys, 297 kalau nggak salah. Tapi dia feel-nya itu lebih enak untuk dimainkan secara cepat tuh lebih enak. Saya nggak tahu kenapa. Meskipun kalau dilihat dari berat dan balance point-nya itu hampir sama. Tapi kalau dilihat dari kepadatan materialnya itu terasa lebih padat dan lebih solid 77 Play dan 99 Play untuk bermain powernya ya. Oke, untuk drive seperti itu. Kalau drive-nya hanya biasa aja, nggak terlalu cepat, ini masih oke lah, bisa mengimbangi ya. Untuk defense oke ya, nggak terlalu jelek-jelek banget. Cuma kalau kita diserang secara cepat, memang dari forehand terus berubah menjadi backhand itu memang agak kurang enak handlingnya. Nah, saran saya kalau kalian cari raket, kalian coba cari yang ukuran gripnya itu G6, itu akan lebih enak karena dia lebih kecil. Jadi untuk perpindahan dari backhand ke forehand itu dia lebih enak guys. Seperti itu. Kemudian untuk netting oke, nggak ada kendala. Untuk drop shot ini enak ya, HTV-nya ngebantu banget ya waktu kita posisi jatuh seperti ini. Control placing oke ya, meskipun itu tadi nggak istimewa banget ya. Secara umum raketnya enak ya, raketnya enak untuk bermain power ya. Untuk bermain power, kalian suka smash-smash, suka gebuk-gebuk, ini raketnya enak ya. Nah, sekarang kita ke Astrock 99 Play. Untuk bermain power, yang seperti yang saya katakan tadi, ini enak ya, karena dia head heavy. Dan ini settingannya yang sudah seperti ini ya, itu waktu saya ukur itu dia ada kemiripan dengan ini. Ini kan kemarin tidak sempat ya, saya ukur kosongannya berapa ya, jadi balance point-nya nggak tahu berapa, beratnya nggak tahu berapa ya, karena kemarin sudah terpasang senar ya. Tapi tadi setelah saya melakukan pengukuran dengan kondisi yang sudah terpasang senar dan balance overgrip seperti ini, itu dia balance point-nya itu hampir sama guys, di angka 299 sampai 300, dan beratnya pun sama 91 sekian gram aja. Jadi selisihnya hanya 0, sekian gram aja. Balance point-nya juga bedanya hanya sekitaran 1 lah ya, 1 milimeter ya. Jadi secara umum untuk berat dan balance point-nya itu sama guys. Jadi ini untuk bermain power enak, untuk lob enak, untuk drive ini agak ya seperti yang saya bilang tadi, karena dia head heavy jadi dia agak kurang responsif. Tapi jika dibandingkan dengan ini ya, jika dibandingkan dengan Astrock 77 Play, yang ini saya merasa swingnya itu dia lebih enak. Drive juga, untuk defense sama, saya sarankan untuk cari yang G6 ya, enak tapi nggak begitu bisa responsif banget ya. Kemudian untuk netting oke, drop shot oke, untuk control placing oke ya. Enaknya secara umum ini raketnya enak. Jadi buat kalian yang pemula, untuk seri Yonex Astrock yang seri Play ini menurut saya sudah oke banget, sudah cukup banget. Atau kalian sekedar hobi ini sudah cukup banget ya. Kecuali kalau kalian nanti udah jam terbangnya udah lumayan, kalian sudah improve lumayan, kalian bisa cari raket yang menurut kalian lebih baik lagi ya. Oke, sekarang kita akan coba komparasikan kedua raket ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kedua raket ini dia memiliki karakter yang kurang lebih sama ya. Sama-sama dia head heavy balance ya. Di sini tertera ya head heavy balance, di sini juga head heavy balance. Untuk berat dan balance point realnya juga kurang lebih kedua raketnya ini hampir sama. Dan jadi kita bisa komparasikan dengan lebih ini lagi ya guys. Ini tadi malam juga sudah saya pakai dan saya bawa. Jadi dalam satu game itu saya pakai secara bergantian ya guys. Nah, kalau kita lihat dulu ya dari sebelum ke masing-masing performanya ya. Untuk model catnya sama, glossy.
Ini asik ya, model Yonex seperti ini. Antara kedua ini saya lebih tertarik yang 99 Play ini ya, dia lebih garang ya. Meskipun ya yang ini juga bagus, tapi ini hanya selera aja. Sama-sama isometrik, kemudian frame shape-nya Aerobox, sama-sama dibekali dengan teknologi rotational generator system. Cuma bedanya adalah 77 Play ini jumlah grommetnya 76, sementara yang Astrox 99 Play ini jumlahnya 72. Nah, apakah beda jumlah grommet akan mempengaruhi di feel pemakaian? Menurut saya ada ya, meskipun nggak terlalu signifikan banget ya. Jumlah grommet yang banyak akan membuat tingkat kerapatan senarnya itu jadi lebih padat, lebih besar daripada yang jumlah grommetnya 72. Jadi secara untuk akurasi, untuk kontrolnya, yang 77 Play ini dia lebih ada keunggulan ya. Sementara kalau yang itu kalau jumlah grommetnya 76 ya guys. Kalau 72 itu dia kerapatannya jadi nggak lebar ya. Jadi kerapatannya itu ya, kerapatannya beda dengan ini. Jadi dia untuk repulsionnya biasanya akan lebih ngebantu ya, lebih apa ya, repulsinya jadi lebih enak daripada ini. Itu yang saya ketahui. Tapi kalau kalian punya informasi lain, punya apa ya, informasi lain terkait perbedaan jumlah grommet, kalian bisa sharingkan aja di kolom komentar ya. Kalau saya salah juga silahkan boleh diralat ya. Seperti itu, jumlah grommetnya beda, kemudian yang lainnya kurang lebih sama ya. Dan frame shape-nya ini kalau kita perhatikan mungkin sedikit berbeda. Saya tidak tahu, mungkin karena pengaruh stringernya yang memasangkan beda, itu juga bisa memberi pengaruh ya. Atau jumlah grommetnya juga bisa memberi pengaruh, itu bisa juga ya. Nah, itu untuk secara fisiknya ya. Nah, sekarang secara feel pemakaiannya. Sama-sama ini raketnya heavy, jadi bermain power enak. Cuma antara 77 Play dengan 99 Play, saya lebih merasakan lebih padat, lebih solid untuk bermain power itu lebih enak yang 77 Play-nya. Sementara untuk swing itu menang 99 Play-nya. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasakan yang 99 Play ini dia untuk pergerakan yang lebih lincah, lebih cepat, agresif, yang ini lebih enak ya. Cuma untuk bermain power yang 77 Play ini dia sedikit lebih mantap ya. Jadi lebih bisa apa ya, bisa memberikan feel yang lebih padat, lebih solid. Itu kalau yang saya rasakan ya. Meskipun secara berat, secara balance point-nya itu kurang lebih hampir sama ya. Itu yang saya rasakan di kedua raket yang sudah saya coba. Mungkin bisa aja terjadi perbedaan feeling ketika kalian menggunakan, itu menurut saya wajar. Nanti juga bisa terpengaruh dari berat dan balance point-nya. Jika ada berat dan balance point yang selisih lumayan, itu pasti nanti akan bisa memberikan feel yang berbeda. Itu yang saya rasakan. Kalau kalian mungkin punya feel yang berbeda atau punya feel yang sama, nanti bisa kalian share aja di kolom komentar ya. Karena seperti kalau saya sampaikan tadi ya, saya coba Arc Saber 7 Play, itu yang beratnya juga kurang lebih sama di 4U dan balance point-nya juga hampir sama dengan ini, 296, 297. Tapi dia untuk bermain power kurang, tapi swingnya enak kan, selisihnya kan nggak jauh tuh, tapi dia feel-nya beda. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Secara umum menurut saya raket ini oke buat kalian yang pemula, sekedar hobis ya, atau ingin mencari raket untuk apa ya, dijadikan batu loncatan. Menurut saya ini udah oke. Kecuali kalian yang sudah punya jam terbang tinggi, kalian bisa pertimbangkan raket-raket yang lain ya. Atau kalian yang memang suka dengan raket yang memiliki brand, menurut saya ini oke, terutama kalian yang suka bermain power ya guys, bisa melirik kedua raket ini. Tinggal kalian cari yang pingin lebih enak di swingnya atau di powernya, bisa merujuk pada yang saya sampaikan tadi. Tentunya saya merekomendasikan kalian juga untuk banyak mencari review biar kalian lebih mantap lagi ketika membeli. Nah, terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.